Kemudian wa yuqalu laha aidan ummul kitab 'indal jumhur. Ya, wa dzakarahu Anas, dan disebut juga ummul kitab. Jadi namanya banyak ini, ada ummul kitab. Ummul kitab ini diantaranya tersebut juga di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 4474. 4474. Sini langsung disebutkan di tahqiq di fonatnya. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis 4474. Nabi menyampaikan, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Ini yang saya senang dari tafsir Ibnu Katsir. Di ayat dengan ayat lagi dengan hadis dan seterusnya. Ya. Qala menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah SAW pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran, wa Ummul Kitab, wa Sab'ul Mathani, wal Quranul Azim. Ya, Nabi SAW menyampaikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksudnya Al-Fatihah. Dikenal juga dengan surah Alhamdu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Ummul Quran. Pembuka Al-Quran. Wa Ummul Kitab, Ummul Kitab. Kemudian Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quranul Azim, dan intisari dari Al-Quran. Di intisari Al-Quran, intinya ada di Al-Fatihah. Ya, secara singkat teman-teman sekalian, Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, saya sebutkan di antaranya, di sini ada Ummul Quran. Wa yuqalu laha Alhamdu. Disebut juga surah Alhamdu. Alhamdu, karena di dalamnya ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa yuqalu laha As-Salah. Disebut juga dengan surah As-Salah. Masya Allah, saking pentingnya Al-Fatihah disebut salat. Karena salat tanpa Al-Fatihah itu bisa batal salatnya atau tidak punya nilai. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim. Maaf, di Sahih Muslim ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari. Ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari, juga di hadis-hadis riwayat yang lain. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Apa yang Allah firmankan di hadis qudsi? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Awas, hati-hati, ala nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Hadisnya demikian. Saya bagi salat ke dalam 2 bagian. Ke dalam 2 bagian. Awas, dan bagiku, bagi hambaku ada hak dan kewajiban. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya, maka aku akan berikan haknya. Apa itu haknya? Apapun yang dia minta pada saat itu, aku akan kabulkan. Saya berikan rahasia. Ini di antara kita saja. Ada 4 posisi dalam sholat. Yang kalau 4-4-nya ini benar ditunaikan dengan baik, seketika doa kita akan dikabulkan langsung oleh Allah. Tanpa ditunda. Jika permintaan itu memang betul kita butuhkan menurut pandangan Allah, seketika dikabulkan. Bahkan ada orang minta yang kata orang mustahil. Ini sih hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Tidak mungkin bisa terkabul. Secara medis nggak mungkin punya keturunan. Alhamdulillah. Secara klinis nggak mungkin punya anak. Suami sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Klinis gak mungkin, secara medis mustahil. Tapi dia mengerjakan sholat, minta. Ada 4 posisi. 1 berdiri, 2 rukuk, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Benar Anda melakukan ini, dapat Anda anugerah dari Allah. Nah, apa diantaranya? Hadis qudsi tadi. Allah menyampaikan di hadis qudsi, kata Nabi langsung kepada kita, ini hadis sahih. Dibagi 2 solat itu antara aku dengan hambaku. Jika benar hambaku menunaikan kewajibannya, aku berikan haknya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Awas, wali 'abdi ma sa'ala. Dan apapun yang hambaku minta, aku akan berikan. Apa setelah itu? Bagian pertama berdiri. Idza qala al-'abdu, rahasia pertama. Satu aja saya bahas. Dalam berdiri. Idza qala al-'abdu, jika hambaku berdiri membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah azza wa jalla. Allah langsung jawab. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya 'abdi, maka Allah langsung menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini rahasianya. Jika hambaku sampai kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami ibadah, sekarang kami sholat hanya kepadamu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah kami banyak kebutuhan. Kami punya masalah ya Allah. Masalah rezeki ya Allah, saya punya utang, saya punya tunggakan.
Saya terjebak riba ya Allah. Saya terjebak rentenir ya Allah. Di rumah tangga saya ada masalah ya Allah. Dengan suami ya Allah. Istri saya ya Allah. Anak-anak saya ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan saya mohon hanya kepadamu saja ya Allah solusinya. Saya minta ya Allah turunkan solusi. Kabulkan doa saya ya Allah. Saya mohon ya Rabb. Saya minta ya Allah. Apa jawaban Allah di hadis qudsi? Beda dengan yang tadi. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal. Jika hambaku benar, bacaannya sampai di sini, sholatnya benar sampai bacaan ini, masalah. Apapun yang kamu minta sekarang, aku akan berikan kata Allah. Aku akan berikan. Karena itu di situ ada rahasia. Nanti setelah sampai ke bahasan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya akan bahas satu hal. Ada satu bacaan yang kalau Anda baca itu akan dikabulkan semua yang diminta. Kalau Anda membutuhkan. Nah, apa bacaannya? Nanti, kan kita baru mulai pembuka Al-Fatihah. Bismillah aja belum. Sabar ya. Saya belum tahu kapan pertemuan keberapa, mungkin akhir tahun deh. Nah, tapi ada, itu poinnya ada. Pertanyaannya dalam sholat minta enggak? Anda minta enggak? Nabi Zakaria ada keperluan minta dalam sholatnya, berdirinya. Makanya sholat itu disebut doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu doa buat minta. Dari dulu orang sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi siapa lagi misalnya? Ismail salam sholat. Quran surah 19 sampai dengan ayat ke-55-nya. Sholat, semua sholat. Sholat. Kita sempurna. Kenapa? Dalam sholat ada permintaan. Makanya Nabi Zakaria divonis gak mungkin punya keturunan nih. Istri kondisi begini, mustahil punya keturunan. Sholat, minta dalam sholat, dalam berdirinya. Begitu saat berdiri, minta. Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Istriku divonis menopause dan mandul. Mustahil punya keturunan. Saya minta darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Ada yang maha mendengar tidak mengabulkan. Kepada siapa lagi hamba mesti minta ya Rabb? Apa yang terjadi setelah itu? Turun jawaban. Langsung baru berdoa, turun jawaban. Sholat belum selesai. Baca Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadathul malaikah. Langsung turun malaikat menyeru. Yang paling penting untuk kita adalah kalimat setelahnya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri dalam sholat. Sholat yang belum selesai. Masih berdiri. Baca bacaan dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Dari kata al-hayyu artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup kata Allah bagiku enggak ada yang mustahil. Saya berikan jadi hidup. Kapan terjadi? Berdiri dalam sholat. Makanya saat kita berdiri muncul hadis qudsi tadi. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan dibacanya? Saat berdiri. Enggak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak. Bacaan ruku sendiri. I'tidal sendiri. Sujud beda. Di antara dua sujud lain. Tapi berdiri spesial. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, aku berikan apapun yang dia minta. Lalu dia membaca satu bacaan. Begitu dibaca, diberikan semua yang dibutuhkan. Apa bacaannya? Nanti. Nanti saat kita masuk pada pembahasannya. Kita akan bahas itu. Ya. Jelas ya? Jelas sampai sini? Nah, jadi itulah rahasianya. Al-Fatihah juga disebut dengan as-salah. Jadi kita itu diminta sholat, saking pentingnya Al-Fatihah, bukan karena dibacanya saja. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau benar, bukan cuma rukunnya benar, tapi berpotensi mengabulkan semua doa yang kita panjatkan sepanjang itu dibutuhkan. Makanya ditekankan baca Al-Fatihah, supaya doanya terjawab apa yang kita mintakan. Walaupun itu mustahil menurut pandangan manusia. Tapi jangan minta yang bermaksiat, gak akan kejadian. Memang mustahil, tapi mungkin bisa. Saya sholat akan baca. Ya Allah, dia memang sudah bertunangan, janur kuning tapi belum terpasang. Kalau bisa gagalkan, ya Allah pertunangannya. Nggak bisa. Enak aja. Nggak bisa. Nggak ada yang seperti itu ya. Bahasnya, Al-Fatihah bisa mengabulkan semua doa. Mudah-mudahan proyek dia gagal besok saya sholat. Mustahil. Itu tandanya hati Anda bermasalah.
Dia disebut juga kemudian dengan asy-syifa. Lima rawahu ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an, Fatihatul kitab syifaa'un min kulli summin. Ya, hadisnya ini maudhu' sebetulnya hadisnya disebut keterangannya, tapi ada keterangan lain yang menguatkan. Asy-syifa itu penyembuh, obat dari semua jenis penyakit yang dianggap sulit. Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain enggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, enggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit. Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Dok, saya pusing. Apa gejala yang dirasakan? Kalau teman saya beli kulkas baru, saya pusing. Nggak akan bisa dituliskan. Dokternya tersenyum kemudian menuliskan. Pergilah ke apotek sana, tuliskan Quran surah sekian, surah 17 ayat ke-82. Perangkat. Cari apotek alisan mana ini? Pak, apoteknya cuma buka malam Jumat, Pak. Kamis di Masjid Alisan. Siapa Bu apotekernya? Ustaz Adi Hidayat. Misal, misal. Ustaz lain banyak juga carikan. Dirujuk lagi ke Al-Quran, nggak akan ditemukan. Iri hati nggak ada. Ya, resepnya nggak ada kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas, hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati. Hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan nggak ada, dosa banyak. Pencuri pun nggak mau nyuri ustadz, nggak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, nggak mau, dosanya gede. Paham ya? Syifa. Nah itu satu. Jadi kalau rajin-rajin baca Quran, penghafal Quran, insya Allah itu penyakit hatinya akan dihilangkan oleh Allah. Hilang. Kalau menghafal Quran masih ada penyakit hati, berarti menghafal Qurannya salah. Karena menghafal Quran itu kalau dekat dengan Quran, itu nggak akan ada seperti itu. Yang rajin baca Quran nggak ada penyakit hati. Makanya rajin-rajinlah pejabat, rajin baca Al-Quran. Rajin. Ya, maaf ini, pedagang, pengusaha, rajin baca Al-Quran. Supaya bisa paham kalau orang lain bisa lebih maju, jangan sakit hati, belajar. Karena rezeki sudah ditetapkan, gak usah marah-marah. Oh sampai sibuk bikin rezeki orang, sampai gak tidur semacam-macam. Rezeki sendiri gak dikejar pada akhirnya. Ketemulah rezekinya di rumah sakit, di opname, datang rezeki. Udah, capek penyakit hati itu, capek. Ya kalau gak percaya silakan aja, capek. Kalau sudah rezeki ditetapkan, apapun bentuknya, jodohkah itu? Ya, apakah materi? Sudah gak apa-apa. Ya sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Catat. Paham ya?